Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sia Melonderi dengan NIM 63220215 dari kelas 63 4B25. Yang saya hormati yaitu Ibu Sulistia Eskom Enkom, yaitu selaku dosen pengampu tugas saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu ada 3 materi. Yang pertama itu ada penyajian data, ada ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran data. Yang pertama itu ada penyajian data. Penyajian data itu adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Ada 2 cara nih dalam penyajian data. Yang pertama itu ada tabel, dan yang kedua itu ada grafik. Tabel itu juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada tabel satu arah. Bercontoh, penggunaan gadget pada usia 3-6 tahun dengan durasi pemakaian 4-10 jam per harinya. Lalu di tabel yang kedua itu ada tabel 2 arah, yaitu terdiri dari 2 kategori atau karakteristik. Saya mengambil contohnya yaitu penggunaan gadget pada 2 daerah, yaitu Jakarta dan Tangerang, dengan durasi penggunaannya itu pada umur anak 3-6 tahun yaitu 4-10 jam per harinya. Lalu tabel 3 arah yaitu terdiri dari 3 kategori atau 3 karakteristik. Saya mengambil contohnya yaitu pada suatu daerah Jakarta dan Tangerang. Saya menganalisis kembali menjadi kecamatan dan kota. Di dalam kecamatan dan kota itu saya juga sudah menganalisis bahwa banyaknya anak usia 3-6 tahun mereka menggunakan HP itu dengan durasi 24-28 jam per harinya. Oke, yang kedua itu ada grafik. Yang pertama itu grafik garis. Di grafik garis ini saya menjelaskan bahwa adanya peningkatan penggunaan gadget pada anak 3-6 tahun pada daerah Jakarta dan juga Tangerang. Rata-rata mereka menggunakan HP itu 4-10 jam per harinya atau 4-8 jam per harinya. Lalu yang kedua itu ada grafik batang. Di grafik batang juga saya mengambil contoh itu jadi 2 daerah juga, yaitu Jakarta dan Tangerang. Pada umur anak 3-6 tahun, rata-rata mereka menggunakan HP itu di rata-rata 4-10 jam per harinya. Daerah Jakarta itu paling tinggi, dia mencapai 10 jam per harinya. Oke, yang terakhir itu ada grafik lingkaran. Di grafik lingkaran ini saya mengambil contoh durasi penggunaan gadgetnya yaitu pada umur 3-6 tahun. Rata-rata mereka juga menggunakan HP-nya itu sangat tinggi. Saya juga menganalisis dari 2 daerah yaitu Jakarta dan Tangerang. Untuk umur 6 tahun mereka lebih banyak yaitu di 36%, lalu 3 tahun 14%, lalu 4 tahun 21%, dan 5 tahun itu 29%. Oke, untuk ukuran pemusatan data, pertama kita akan menentukan median, dan juga modus. Ini untuk contoh datanya, ini untuk digunakan median terlebih dahulu. Untuk yang pertama, untuk menentukan median itu sama dengan A2 ditambah dengan C2 lalu tutup kurung dibagi dengan 2, langsung enter. Setelah itu kita cari dulu nih nilai FIXI nya juga sekalian. Untuk rumusnya itu adalah sama dengan E2 dikali dengan nilai F nya, lalu tinggal langsung enter aja. Itu udah ketemu hasilnya. Setelah itu nanti kita langsung tarik aja nih masing-masingnya, nanti dia akan isi otomatis. Sampingnya juga sama, nanti langsung semuanya kesam. Untuk hasil dari FIXI nya itu 60-90 ya hasilnya. Langsung aja kita masukin rumus dari si mediannya ini. Oke, untuk rumusnya itu sigma sama dengan X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Oke, udah dapat nih hasilnya. Untuk X bar sama dengan hasil dari FIXI itu 60-90, lalu untuk sigma FI nya itu 80. Langsung aja kita bagi
Dan untuk hasilnya itu adalah, oke, aku udah hitung untuk hasilnya itu di 76,1. Jadi yang dari data itu hasilnya itu adalah 76,1. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk aja ke median. Median itu apa? Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Gimana sih cari? Jadi caranya itu adalah sama dengan D3 itu nanti. Kalau untuk bawahnya itu kita harus jumlah lagi sama dengan, lalu bawahnya D4 ditambah dengan E3. Langsung enter aja. Nanti kalau udah ketemu si 5 nya langsung di drag aja ke bawah semuanya. Untuk hasilnya. Lalu untuk perumusannya bagaimana? Untuk perumusannya itu rumusnya itu adalah LO atau tepi bawah ditambah N per 2 tambah N per 2 dikurang dengan FK dibagi dengan F lalu dikali dengan P. Oke, untuk pengaplikasiannya kayak gimana? Oke, kita cari dulu nih nilai dari si LO nya itu berapa. Jadi TB-nya itu dapatnya itu dari, ini kan frekuensinya 80 ya, berarti 80 dibagi 2 sama dengan 40. Nah, dari FK ini yang mendekati angka 40 ini di barisan 71 sampai 80. Berarti di sini ya. Berarti di sini median. Oke, di sini letak mediannya. Setelah itu kita tandai dulu deh ya biar ketahuan. Kita tandai warna merah. Boleh. Oke. Setelah itu kita langsung lanjut aja. Ini di angka 71 dikurang 0,5, maka hasilnya itu adalah 70,5. Jadi hasil dari si TB nya itu adalah 70,5. Selanjutnya kita langsung isi aja nih nilai N. Nilai N nya itu adalah 80 dibagi 2, lalu FK-nya ini berapa? FK-nya ini hasilnya adalah, oke, untuk nilai FK-nya itu adalah 23. Kenapa bisa 23? Karena hasilnya itu dari frekuensinya itu, dari urutan yang sebelum data mediannya itu 2, 3, 5, dan 13 itu hasilnya ditambahin semuanya dan hasilnya itu 23. Lalu F nya itu 24. Kenapa 24? Karena di letak mediannya itu kayak ini adalah lebar kelasnya yaitu 10. Kenapa bisa tahu dari bisa 10? 10 itu dari mana? 10 itu dari 71 atau 61 sampai dengan 70 itu lebarnya itu adalah 10. Oke. Setelah itu sama dengan lagi 70,5 ditambah dengan ini hasilnya hasilnya itu 80 bagi 2 hasilnya 40. Hasilnya 40, 23. Oke, selanjutnya kita turunin aja hasilnya. Kita copy lagi, terus kita langsung turunin aja. Alam pastel lagi. Kita kasih jarak. Oke, setelah itu ini hasilnya adalah 17 per 24 dikali 10. 24
7,5 ditambah hasilnya itu adalah 7,08. Itu udah dikali dengan 10 juga ya, 17 bagi 24 lalu dikali 10, itu hasilnya 7,08. Setelah itu hasilnya ini ditambah aja langsung, hasilnya itu adalah 77,58. Jadi hasil mediannya itu dari data ini adalah 77,58. Selanjutnya kita langsung aja ke modus. Oke, kita lanjut ke modus. Modus itu kita tetap pakai data yang tadi ya. Oke, kita langsung masukin aja nih. Rumusnya itu adalah LO atau TB ditambah F1 per F1 ditambah F2 dikali dengan P. Rumusnya nggak beda jauh ya dengan median. Kita langsung copy aja nih rumusnya, pindahin ke bawah. Oke. Cara mencari LO ini sama kayak tadi, yaitu 80, si frekuensi 80 ini dibagi dengan 2. Di situ kan hasilnya 40. 40. Oke, ini tadi di sini ya. Bentar. Terusnya kita copy si FK-nya ini. Kita pindahin ke sini. Untuk mencari Oke, kita lanjut. Itu tadi untuk mencari si nilai TB atau LO itu sama caranya, yaitu 80 dibagi dengan 2, hasilnya itu 40, maka hasil yang mendekati dengan 40 yaitu adanya di sini 70,5 karena tadi kan sama atau hasilnya 70,5. Oke, setelah itu F1-nya itu isinya adalah 11. 11 itu dari mana? 11 itu P-nya tetap sama, yaitu 10. Oke. Setelah itu kita langsung copy aja nih. Kita paste lagi. Oke, langsung aja. 70,5 ditambah dengan 110 dikali 10 itu hasilnya ada 11 dikali 10 itu adalah 110. Lalu 14 per 14 lalu sama dengan 70,5 ditambah dengan hasilnya itu 110 dibagi 14 itu adalah hasilnya adalah 7,8. Lalu tinggal tambahin aja sama dengan hasilnya itu adalah 78,3. Jadi untuk hasil dari modusnya itu adalah 78,3. Datanya kita tentuin nih Q1, Q2, Q3 nya itu bagaimana. Yang pertama itu kita tentuin dulu nilai dari Q1. Rumusnya itu adalah 1/4 dikali N plus 2. Untuk nilai N nya ini ada di 26. Jadi 26 ditambah dengan 2. Oke, setelah itu hasilnya adalah 28. Oke, 28. Setelah itu hasilnya adalah 28 dibagi dengan 4, itu hasilnya adalah 7. Berarti untuk kuartil pertama itu ada di data ke-7. Data ke-7 itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada di angka 9. Oke, kita lanjut ke kuartil kedua. Kuartil kedua itu rumusnya adalah Q2 sama dengan 1/4 dikali 2N plus 2.
berarti 2N, N-nya itu hasilnya 26, berarti hasilnya 54. 26 kali 2 54, lalu ditambah 2. Oke. Setelah itu kita paste lagi, hasilnya menjadi 56. 56 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah ini ada kesalahan, harusnya hasil. Ternyata ada kesalahan, seharusnya itu hasil 2 dikali N itu 52 plus 2 lalu sama dengan 54 ya. 1/4 dikali 54 itu sama dengan 13,5. Datanya itu berada di antara 13 dan data 14. Kalau aku hitung data antara 13 dan 14 itu ada di angka 10. Jadi nilai Q2 nya itu adalah sama dengan 10. Selanjutnya kita lanjut aja masuk ke Q3 nya nih ya. Kita cari untuk Q3 nya bagaimana. Cari dari nilai Q3 nya itu adalah 1/4 dikali 3N plus 2. Setelah itu kita langsung aplikasikan aja nih. 1/4 3N berarti 26 dikali dengan 26 dikali dengan 3 ya. 26 dikali 3 itu hasilnya adalah 78. Kita langsung taruh 78. 78 ditambah 2 itu hasilnya adalah 80. 80 dibagi 4 itu hasilnya adalah 20. Sama dengan 20, berarti untuk kuartil ketiganya ini ada di deretan data 20. Kita hitung yang angka ke-20 itu ada di urutan data ke-14. Jadi Q3 nya itu adalah hasilnya 14. Aku udah nyiapin data nih buat si desil. Datanya itu seperti ini. Untuk rumusnya itu DI sama dengan I N per 1 dibagi dengan 10. Kita cari nih nilai dari D5 nya ini berapa nih, desil ke-5 nya. Kita cari desil ke-5. Untuk N nya itu kita isi 8 karena jumlahnya itu ada 8 data atau 8 nilai. Setelah itu ditambah 1 sama dengan itu 9. 9 dikali 5 itu hasilnya 45 dibagi dengan 10, jadi 4,5. Lalu kita langsung cari aja nih letak desil ke-5 nya itu ada di mana. X6 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 ditambah 0,5 lalu buka kurung, X7 nya berapa? X7 nya juga 4 dikurang 4. Langsung enter lagi. Kita enter lagi sama dengan adalah 4. Kita lanjut ke materi berikutnya nih.
persentil. Kita ambil dulu datanya, lanjut kita langsung aja copy datanya, langsung kita kerjakan. Oke, untuk rumus dari si persentil itu adalah PI sama dengan IN plus 1 dibagi dengan 100. Kita cari dari data ini, aku sudah mencari untuk kita cari berapa nilai persentil yang ke-10. Berarti I nya ini kita ganti jadi angka 10. Oke, lalu N-nya itu adalah banyak datanya itu banyaknya ada 10, berarti kan 10 ditambah 1 sama dengan 11, berarti 11 dikali dengan 10 sama dengan 110. Oke, ini 11 nya dihapus. Oke, setelah itu sama dengan 110 per 100, itu hasilnya adalah 1,1. Oke, hasilnya itu adalah 1,1. Lanjut kita cari letak dari P10 nya itu ada di data mana. Itu rumusnya X1 ditambah 0,1 buka kurang X2 dikurang dikurang X1. Satunya ini ada di angka 2. Setelah itu ditambah 0,1 buka kurung X2 nya adalah 3 dikurang 2 X1 nya lalu sama dengan 3 dikurang 2 itu hasilnya 1, berarti hasilnya itu adalah 2, hasilnya adalah 2,1. Jadi letak persentil 10 nya itu adalah di 2,1. Lanjut ke materi yang ketiga, itu ada ukuran penyebaran data. Di dalam ukuran penyebaran data yang pertama itu aku mau jelasin tentang rentang. Oke, rentang. Aku udah ambil contoh untuk perhitungan rentangnya seperti apa. Lanjut aja, kita langsung masuk aja ke materinya atau cara penyesalannya. Oke, rentang itu rumusnya adalah R sama dengan DB dikurang DK. DB DK itu apa? DB itu adalah data besar dan DK itu adalah data kecil. Oke, lanjut, R sama dengan DB, data kecil data yang paling besar itu berapa? 12. Oke, lalu data yang paling kecilnya itu apa? Berapa? 2. Berarti R sama dengan 10. Jadi hasil dari rentangnya itu adalah 10. Oke, kita lanjut ke rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Dari data ini kita langsung cari aja nih, berapa sih rentang antar kuartil dan kuartilnya, hasilnya itu berapa kuartil. Oke, aku udah copy datanya. Untuk rentang antar kuartil ini kita menggunakan rumus Q1, Q2 dan Q3. Karena tadi kita udah cari nilai Q1, Q2 dan Q3 nya, kita langsung copy aja ya. Berarti 1, Q2 dan Q3. Karena tadi kita udah cari nilai Q1, Q2 dan Q3 nya, kita langsung copy aja ya.
kita langsung copy aja. Berarti tadi itu Q1 nya itu hasilnya 9. Kita langsung copy untuk mendapatkan hasil dari rentang antar kuartil. RK sama dengan yaitu Q3-nya itu hasilnya adalah 14 dikurangin Q1 nya itu adalah 9, maka 14 dikurangin 9 itu adalah hasilnya 5. Jadi untuk rentang antar kuartilnya itu adalah hasilnya 5. Oke, kita lanjut ke simpangan kuartil. Di simpangan kuartil ini aku langsung masukin rumusnya aja, yaitu simpangan kuartil itu SAQ, simpangan antar kuartil, sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Nah, hasilnya berapa? SAQ sama dengan setengah Q3 nya itu tadi hasilnya adalah 14 dikurang 9. Jadi SAQ kurang setengah, ini 5. Di situ SAQ sama dengan 5 kali setengah itu hasilnya kan 5, cuma 2,5. Jadi SAQ nya simpangan antar kuartilnya itu hasilnya adalah 2,5. Oke, kita lanjut ke rata simpangan. Aku udah ada datanya nih. Untuk contohnya seperti ini, contoh datanya langsung kita copy aja nih. Yang tadi rata simpangan. Oke. Contoh datanya seperti ini. Oke. Untuk rumusnya dari rata simpangan itu adalah, rumusnya itu adalah dari rata simpangan itu adalah sigma lalu xi dikurang x bar per n. Kita harus cari dulu nih, nilai dari si x barnya ini. Kita cari dulu nilai x barnya. Tiga ditambah 4 ditambah lagi dengan 5 ditambah lagi 6 tambah lagi 7 tambah lagi 7 ditambah lagi 8 tambah lagi 9 tambah 10 lagi, dan yang terakhir itu adalah 11. Nilai n-nya, ini ada berapa? N-nya itu ada 12. Oke, benar nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, betul. N-nya itu adalah, di situ kita hitung nih, totalnya ini berapa. Oke. Totalnya itu berapa? Oke, untuk totalnya itu ada 84. Aku udah tambahin semuanya, totalnya itu 84 dibagi dengan 12. Hasilnya itu adalah 7. Oke, kalau kita udah ketemu nilai dari x barnya, langsung aja masukin rumus dari RS. RS itu rata simpangan. Caranya itu gimana? Caranya itu adalah, ya, jadi 3 ini
data pertama itu kan angkanya 3, lalu kita masukin tuh 3, habis itu dikurang dengan 7 itu dari si nilai dari X barnya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi, ditambah, copy lagi, kenapa ada di situ, copy lagi, oke kita lanjut nih. Untuk data-datanya itu ditambah dulu, jadi data yang kedua itu 4 kurang 7, lalu kita yaitu 8, ditambah lagi data berikutnya yaitu 9, ditambah lagi berikutnya 10, ditambah lagi berikutnya 10, dan data terakhir itu kita copy lagi, itu 11. Nah, udah jadi nih semuanya, langsung aja kita sama dengan hasilnya ini berapa. Kita copy dulu ya buat contoh. Untuk hasilnya ini bukan 84. Oke. 4 lalu ditambah 4 kurang 7 itu berarti 3, lalu ditambah lagi 4 itu 3 lagi, lalu ditambah lagi 5 itu berarti 2, ditambah lagi 6 berarti 1, ditambah lagi 6 terus 0 berarti 8 itu 1, tambah lagi 9 itu 2, 10 3, tambah lagi 10 3, ditambah lagi 11 itu 4. Oke, untuk hasilnya itu berapa? Sama dengan 4 tambah 3 7, 10, 12, 13, 14, 14 tambah 2 16, 16 tambah 3, 16 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan hasilnya ini 26 per 12. Jadi 26 per 12 ini kita bagi dulu nih hasilnya berapa. Untuk 26 dibagi 12 itu hasilnya adalah 2,1. Oke. Hasilnya 2,1. Jadi hasil dari rata simpangannya itu yaitu 2,1. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada standar deviasi. Aku udah ada contohnya nih ya. Untuk contohnya seperti ini. Kita langsung masuk aja dan bagaimana caranya. Oke. Pertama-tama kita harus cari dulu nih nilai dari FIXI nya itu berapa. Untuk carinya itu tinggal sama dengan B2 dikali dengan C2, enter, langsung keluar hasilnya. Habis itu kita cari FIXI kuadrat sama dengan D2 dikali dengan C2, enter juga. Nanti kalau misalnya udah sama-sama langsung kita drag aja ke bawah. Nah, drag lagi sekali lagi ke bawah. Nah, udah ketemu langsung hasilnya. Langsung aja kita masukin rumus dari standar deviasi itu apa. Rumusnya itu adalah nilai dari
Jadi rumusnya itu adalah standar deviasi sama dengan sigma fi kuadrat dikurang dengan sigma fi dalam kurung kuadrat lalu dibagi n lalu dibagi n kurang 1. Kita tadi udah hitung hasil dari sigma fi kuadrat, itu hasilnya adalah 275 lalu dikurang tadi fixi kuadratnya itu adalah 925, n nya itu n nya 55, n dibagi 55, n kurang 1 berarti 54. Kita copy aja datanya, enter kayak gini, seperti ini, sama dengan hasil 925 itu kalau kita hasilin jadi 8 55 625, kuadratnya hilang. Oke, seperti ini. Setelah itu kita copy lagi ke bawah biar kita tahu hasilnya berapa. Hasil ini sudah dibagi 55 itu hasilnya 15556 dibagi dengan 54, enter lagi, 15556 kita enter sama dengan, kita copy lagi, terus ini kita hapus karena hasilnya itu udah beda. Hasilnya itu adalah 12,019. Jadi akar 12.019 dibagi 54. Hasilnya itu adalah akar 222,574. Akar dari ini sama dengan salah. Habis ini enter sama dengan akarnya itu hasilnya 471,77. Jadi hasil dari standar deviasinya itu adalah 471,77. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu adalah koefisien varians. Oke, ini untuk contoh dari yang aku ambil datanya untuk koefisien varians. Pertama-tama kita cari dulu nih, untuk koefisien varians ini rumusnya adalah standar deviasi per rata-rata dikali 100%. Jadi pertama-tama kita harus cari dulu rata-rata atau mean-nya. Caranya sama kayak tadi, kita menentukan si mean. Kita cari dulu xi-nya. Xi-nya itu sama dengan A3 ditambah dengan C3 lalu dibagi 2, enter. Setelah itu kita cari nilai dari fixi. Fixi nya itu E3 lalu dikali dengan D3, langsung kita enter. Setelah itu kalau misalnya udah nemu hasil dari semuanya, langsung aja kita drag ke bawah data-datanya.
tidak akan mengisi secara otomatis. Nah, ini itu adalah pembagian antara ini dengan ini, hasilnya itu 47. Ini sudah kita ketahui bahwa meannya itu di titik 47. Cuman kita pastiin menggunakan rumus lagi nih. Untuk meannya itu sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Berarti tadi kita udah cari hasil dari FI XI nya itu adalah 2603. Lalu untuk FI nya itu adalah 55. Untuk 2603 dibagi 55 itu hasilnya adalah 47,3. Jadi untuk meannya itu adalah 47,3. B18. Lalu enter. Lalu untuk mencari FI kuadrat itu sama dengan ini dikali dengan ini. Enter. Untuk selebihnya kita langsung turunin aja ke bawah. Oke. Salah. Turunin aja langsung ke bawah. Nah, untuk standar deviasinya aku sama ikutin yang ini. Jadi untuk rumus dan hasilnya aku mau langsung copy aja. Tidak bisa ya, karena aku menggunakan data yang sama, maka rumusnya juga sama, hanya tadi beda di posisi meannya aja. Jadi meannya aku harus hitung ulang. Oke, sebentar, kita harus tarik lagi ke bawah biar lebih kelihatan. Tadi standar deviasinya itu hasilnya 47,77. Jadi langsung aja kita masukin rumus dari si koefisien variannya itu biar lebih mudah. Oke, standar deviasi dibagi rata-rata kita udah ketemu nih. Standar deviasinya itu hasilnya adalah 471,71. Lalu rata-ratanya tadi hasilnya adalah 47,3. Lalu dikali 100%. Oke, enter lagi. Untuk hasilnya ini aku udah hitung, hasilnya ini adalah 9,97. Jadi untuk koefisien variannya itu hasilnya adalah 9,97. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk makalah dari video presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.